Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sekarang ini saya berada di rumah Bapak Bambang, Ketua Tanfidz MWC NU Kecamatan Sawangan. Beliau seorang cendekiawan Muslim. Saya akan bincang-bincang. Pak Bambang, menawi kita harus ngerawat Indonesia kedah pripun, Pak? Ya, merawat Indonesia itu memang kita harus selalu kita upayakan dan tidak boleh berhenti dengan segala kearifan. Merawat Indonesia adalah kita harus menghargai, menghormati kearifan lokal masing-masing. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan masing-masing. Ini perlu dirawat. Dan kita utamakan adalah bagaimana kita membangun kebersamaan, membangun toleransi dari perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi suatu akumulasi keindahan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Jadi memang harus kita upayakan terus. Kita ini kan punya Pancasila, punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu diejawantahkan benar-benar ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukankah itu akan membuat Indonesia ini jadi hebat ya Pak? Betul. Dengan Pancasila adalah ideologi negara kita. Pancasila adalah mengandung nilai-nilai yang mulia dalam rangka untuk membangun bangsa, dalam rangka untuk membangun negara, dan ini sangat tepat dan ternyata telah terbukti. Pancasila sebagai perekat bangsa, Pancasila sebagai perekat Indonesia, perekat umat dan warga negara seluruhnya. Dan ini tentu menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Barangkali negara lain tidak memiliki Pancasila, maka banyak negara-negara yang mungkin saat ini terjadi pergolakan. Kenapa? Tidak memiliki senjata perekat. Perekat kita adalah Pancasila itu yang mengandung ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi nilai-nilai yang selalu kita pegang dan menjadi nilai-nilai yang memedomani kita dalam bertindak dan berperilaku sebagai warga bangsa Indonesia. Jadi memang itu harus benar-benar menjadi kesadaran dan diproses untuk diejawantahkan ya. Sekarang kalau boleh saya mendaulat Pak Bambang, apa pesan Pak Bambang untuk pertama ya untuk bangsa Indonesia, juga untuk mungkin pemimpin apa sajalah, pemimpin agama ya, pemimpin di daerah atau pemimpin ya, apa kira-kira ada pesan? Yang pertama adalah mari kita tetap jaga kerukunan kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita tetap lakukan hal-hal yang positif dan produktif untuk bangsa ini. Mari kita bersama-sama berangkulan, bergandeng tangan untuk memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang unggul di dunia ini. Nah, tentunya ini memerlukan upaya, kesadaran. Kita juga menghargai kearifan lokal, kita menghargai budaya-budaya dari anak-anak bangsa ini menjadi sesuatu kekuatan dan menjadi sesuatu keindahan dalam rangka untuk memupuk dan mengembangkan negara ini menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bisa memberikan kebahagiaan bagi seluruh anak bangsa. Jadi esensinya kita ini harus selalu terus belajar berbangsa yang baik, memupuk ya tentang saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Sekalipun orang lain itu berbeda dengan keyakinan kita, tetap kita hormati. Ngaten ya Pak? Jadi memang toleransi itu penting, karena apapun kita berada pada suasana kemajemukan. Karena dengan toleransi itu bukan kita kemudian kita memiliki keyakinan yang bersama
bertumpuk-tumpuk, bukan. Tapi kita menghormati, oh panjenengan keyakinan ini monggo, saya keyakinan monggo. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan dengan menghargai seperti itu tidak akan mengganggu persahabatan, tidak akan konflik, tidak akan menimbulkan konflik dan bisa meredam konflik. Karena apapun kebersamaan itu tidak bisa terhalang karena adanya perbedaan. Perbedaan keyakinan bisa kita sikapi dengan kearifan. Perbedaan keyakinan bisa kita sikapi dengan kita saling menghormati, menghargai keyakinan kita masing-masing. Di Islam kan ada lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agama. Betul. Jadi ya itu tidak ada masalah kalau tidak itu ada masalah. Sadari dan dianjih. Sehingga kita harus hindari adanya meruncingnya perbedaan, sehingga yang bermuara pada kekerasan harus kita hindari. Setiap kekerasan, setiap benturan itu hanya merugikan bangsa ini, dan itu hanya menghambur-hamburkan energi yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Mari kita jaga persatuan, mari kita jaga kekompakan untuk membangun bangsa ini melalui produksi-produksi di bidang ekonomi, industri. Kita kuasai iptek dan teknologi. Ini yang harus kita tekankan gitu loh. Kalau bisa, divisa kita biar bertambah besar sehingga semuanya bisa kita produksi secara mandiri oleh bangsa ini. Ini bisa membuka lapangan kerja, ini bisa membuka pekerjaan bagi rakyat dan bagi tenaga kerja yang ada di negara ini, di bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai. Kadang ngatan Pak Bambang, Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin. Karena yaitu rahmat bukan hanya untuk kaum muslim saja, saya kira ya. Untuk Islam itu kan mengajarkan sopan santun, mengajarkan keramah tamahan, toleransi. Jadi orang Islam sendiri hal ini juga harus disadari, diproses menjadi kesadaran bahwa sifat yang haunan, yang wirai, yang tawadu, yang istiqomah itu kan juga ada pada sifat Rasulullah, ngaten Pak. Itu yang harus kita harus ittiba, ngaten nggih. Betul. Rasulullah telah mengajarkan banyak kepada kita, termasuk sifat dan perilaku yang tawadu. Untuk itulah maka sebetulnya mari kita sebagai umat muslim ini kita harus kita amalkan dalam arti baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunat, dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan membangun silaturahim sesama umat maupun juga bersama-sama umat yang lain. Kan kita di dalam hal ukhuwah ini kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi kita bersaudara sama umat muslim, bersaudara sesama sebangsa dan setanah air, dan persaudaraan sesama umat di dunia ini, umat bangsa-bangsa di dunia yang ini berbeda-beda, yang berbeda-beda. Nah ini makanya marilah kita, karena apa, ketentraman kemudian ketenangan menjadi modal utama kita untuk melangkah lebih maju, baik itu dalam rangka kita menjalankan perintah Allah maupun juga dalam rangka membangun masyarakat yang lebih kondusif dan lebih produktif itu. Ya, kalau saya boleh menggarisbawahi ya, jadi kita ini harus terus belajar dan mengejawantahkan hablum minanas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Sekalipun itu agamanya berbeda, tetap kita hormati, tetap kita hargai, dan kita ada rasa toleransi yang tinggi. Karena bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, yang penuh toleransi itu juga. Bangsa Indonesia sebenarnya juga sudah punya rasa itu. Islam juga mengajarkan begitu. Jadi ini kan klop sebetulnya kan. Betul. Ya. Tambahan barangkali. Hablum minallah, hablum minannas. Ini harus seimbang. Harus seimbang. Kita menjadi seorang yang beragama
itu memang hablum minallah itu sangat penting. Tapi juga tidak kalah penting juga hablum minan nas. Karena apapun kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup dunia hidup yang bermasyarakat, hidup secara sosial, hidup dalam komunitas yang lebih besar dan plural ya. Dan plural. Dan ini harus kita sikapi dengan sikap tadi, arif gitu loh. Dan kita betul-betul harus bisa menjaga rasa kita dan rasa mereka. Sehingga kita kalau saling berbagi rasa, saling menjaga rasa, insya Allah tidak akan terjadi unsur rasa. Jadi ada fil hikmahnya. Nah, itu saja bincang-bincang saya bersama Pak Bambang, Ketua Tanfiz MWC NU Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan saya, jaga kerukunan, jaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleransi dalam masyarakat Indonesia yang plural. Mari kita sama-sama belajar menjadi bangsa Indonesia yang baik, tentunya benar-benar menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Salam hablum minanas, salam kebangsaan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.